berjalan meskipun KKN-nya sudah selesai gitu. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Eva yang sudah menyampaikan kesan-kesannya. Ya, yang mungkin KKN kali ini semoga kita semua dapat merasakan manfaatnya ya, teman-teman. Langsung saja untuk pembicara kedua, yaitu dari perwakilan guru SMK Kencana, yaitu Bapak Ade Jana Mustafa, yang akan menyampaikan sebuah kesan-kesannya nih selama mengikuti rangkaian KKN ini. Untuk itu, kepada Bapak Ade, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, alhamdulillah. Mohon maaf nih, saya baru bisa gabung karena memang hari ini juga sedang ada webinar nasional berkenaan dengan mutu lulusan SMK. Jadi saya keluar dulu, kemudian masuk sini. Jadi setelah ini mungkin saya juga langsung gabung lagi dengan webinar. Mohon izin saya lagi. Baik, yang saya hormati Ibu Eli selaku pembimbing KKN Unpad, juga kakak-kakak mahasiswa Unpad, juga anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMK Kencana. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahmi ya di dunia maya lagi, gitu kan ya. Tapi tidak tidak mengecilkan hati untuk selalu mencari atau berbagi ilmu ya. Mohon maaf juga selama kegiatan KKN ini saya jarang hadir, hanya beberapa kali hadir karena berkenaan dengan kegiatan promosi sekolah ya, kakak-kakak dan juga Ibu Ali. Juga berkenaan juga, kebetulan saya juga sedang pelatda, jadi mempersiapkan untuk kegiatan PON di Papua. Jadi banyak hal yang harus saya kerjakan, tapi alhamdulillah kegiatan KKN juga berjalan dengan lancar. Terima kasih juga atas ilmunya yang telah di-share kepada kami, kepada anak-anak kami juga. Itu sangat besar sekali manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kakak-kakak, kemudian oleh Ibu Eli, bisa bermanfaat buat kami semua dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kami selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri yang lalu-lalu ya. Jadi anak-anakku mohon terus diterapkan hal-hal yang seperti itu, gitu kan ya. Sangat terkesan juga ya, sangat terkesan juga kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini tidak sebatas di kegiatan ini saja ya, bukan informasi ya, kekeluargaan ini, karena kakak-kakak juga sudah menjadi keluarga besar kami, yang mudah-mudahan kami juga dianggap menjadi keluarga besar kakak-kakak semuanya, gitu kan. Jadi komunikasi ini bisa terus terjalin dengan baik, gitu kan, jangan sampai terputus cukup dalam kegiatan KKN ini. Jadi besar harapan kami komunikasinya terus berjalan dengan baik, apapun yang akan misalkan di-share atau disampaikan ilmu yang bermanfaat buat kami, maka share-lah kepada kami biar kami juga tetap belajar. Kemudian anak-anakku juga kalau misalnya ada yang perlu disampaikan, ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan saja. Jadi ini sampai kapanpun mudah-mudahan grup ini tidak bubar lah ya, ataupun misalkan grupnya bubar tapi komunikasinya tetap jalan. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kerjasama ini kakak-kakak semuanya, terutama kepada Ibu Eli yang telah memfasilitasi juga ya untuk kerjasama ini. Mudah-mudahan kita semua kegiatan ini mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi barokah. Mungkin itu kesan dan pesan saya, yaitu untuk pribadi sih sebetulnya ya, tapi
saya sampaikan untuk semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya terima kasih. Mohon izin juga keluar lebih awal karena saya harus masuk lagi ke webinar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ade, ya benar sekali. Mungkin webinar grup ini gitu, jangan sampai putus silaturahmi, ya benar juga. Jadi kalau ada apa-apa langsung tanyakan saja mungkin di grupnya. Terus juga semoga lancar Pak Ade pon di Papuanya ya. Dan yang terakhir nih ada dua patah kata dari Dr. Ibu Eli Resmikayati dan sekaligus terkait dengan materi yang tadi dan sekaligus menutup webinar KKN ini secara resmi. Untuk itu kepada Ibu Eli dipersilahkan. Baik, terima kasih buat semuanya ya anak-anakku. Tidak terasa ya sudah 8 kali pertemuan. Saya kira semuanya insya Allah sudah berusaha untuk menepati komitmen janjinya ya sesuai dengan peran masing-masing. Terima kasih sekali dan jangan lupa juga kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tujuan dari KKN yang intinya adalah strategi meningkatkan iman imun dalam menghadapi COVID ini, terus terang membawa saya pada kesadaran ya, bahwa COVID itu menerangi arah jalan pulang. COVID itu menerangi arah jalan pulang. Pulang kemana? Insya Allah pulang ke Tuhan, kan gitu ya. Nah, kesadaran ini muncul setelah saya rasa-rasa yang kalian bahas itu kan mulai dari minum, olahraga, olah nafas, makan ya. Terakhir adalah intermittent fasting. Nah, itu menurut saya sebenarnya ada di sekitar kita ya. Kita tinggal mengorganize aja, insya Allah kita lebih sehat baik fisik maupun batinnya kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini walaupun pengetahuannya baru bisa menimbulkan kesadaran-kesadaran yang lebih luas. Buat saya pribadi itu tadi COVID ini terlepas dari negatifnya apa ya, awalnya itu membuat saya takut kena, takut sesek, takut mati, kan gitu, takut banget gitu ya. Sampai rumah itu dipanya berapa kali, kalau datang wah pokoknya ketat aja. Tapi lama-lama dirasa-rasa masa sih saya takut sama COVID kan gitu ya. Nah, setelah ke sini tetap saja membersihkan kan gitu, walaupun tidak sesering yang pertama. Artinya COVID itu sudah berhasil membersihkan rumah saya, lingkungan saya, bahkan di SMK sendiri saya seringkali bersosialisasi kan bagaimana pentingnya kebersihan lingkungan. Nah, kemudian juga saya mempelajari kan kalau intermittent fasting saya udah lama mempelajarinya sehingga sebenarnya saya udah jadi gaya hidup lah insya Allah intermittent fasting itu. Nah, buat anak-anakku yang masih muda-muda ini mudah-mudahan itu jadi gaya hidup karena pola makan kita yang banyak karbo ya, banyak ngemil, nah itu akan meningkatkan kita itu menjadi diabetes. Kalau belum terjadi diabetes kita itu cenderung prediabetes ya. Dengan intermittent fasting itu mencegah diabetes terutama ya. Nah, itu menurut saya kasih tahu juga sama orang-orang tua Anda yang diabetes kayak gitu. Silahkan lakukan intermittent fasting. Bahkan yang sudah lebih
ekstrim itu makannya hanya 4 sampai 2 jam sehari. Jadi open window-nya itu hanya 2 sampai 4 jam saja. Kalau saya masih 6 jam, masih 8 jam. Tapi insya Allah itu ke badan itu memang jadi lebih enak. Kayaknya brain fog itu apa ya? Kayak suka lupa-lupa gitu saya berkurang gitu ya. Kemudian kadang-kadang suka lemes, bahkan gemetaran juga berkurang. Nah, menurut saya karena saya juga tidak terlalu banyak olahraga ya, tapi saya lebih sering olah nafas sama intermittent fasting, itu membantu sekali. Apalagi kalau Anda mengkombinasikan dengan makan yang sedikit diolah, yang fresh gitu ya. Minumnya juga tidak es, lebih banyak air putihnya ya. Kemudian juga itu tadi ke HIIT. HIIT itu menurut saya berguna banget, apalagi buat anak-anakku yang masih sehat bugar. Pokoknya enak deh. Kita terbatas waktu untuk olahraga, itu dengan HIIT itu efisien banget gitu ya. Nggak usah pakai alat-alat juga, bisa dilakukan di mana aja dengan tempat yang sempit. Nah, sebenarnya ada lagi yang lain itu grounding. Grounding itu menyentuhkan kaki kita ke alam, ke rumput ya, jangan pakai sepatu dan sebagainya. Insya Allah itu juga membantu gitu ya. Jadi sebenarnya kita olahraga dan sebagainya itu nggak usah pakai alat. Nah itu tadi. Jadi kenapa COVID ini menerangi arah jalan pulang? Karena sekali lagi membuat saya lebih berperilaku memperhatikan kebersihan, lebih menyehatkan ya tubuh saya secara fisik, dan hikmahnya lebih mensucikan. Mensucikan apa? Batin kita, hati kita, jiwa kita. Itu yang paling penting ya. Kenapa? Karena dengan makanan sehat saya nggak mudah marah kan gitu ya. Dengan sedikit gorengan saya nggak mudah bad mood kan gitu ya. Apalagi dengan air putih. Kayaknya saya jadi lebih awet muda deh. Coba tebak berapa usia saya. Ya. 50 Nah, mungkin. kenapa? Ya, saya mau 60 ya. Sekarang saya mau ke 57 malah ya. Nah, itu. Jadi Anda jangan kalah sama saya ya. Anda harus lebih muda usianya dari fisik Anda kan. Nah, itu bisa dicapai banget gitu ya. Walaupun Tuhan itu memberikan usia kita yang tidak tahu kan, tapi ikhtiar untuk menyehatkan, membersihkan fisik dan juga mensucikan jiwa itu bisa banget masih di area kita kan gitu ya. Nah, menerangi jalan pulang ini kenapa? Karena seusia saya itu sudah harus tidak fokus pada dunia gitu ya, harus juga fokus pada bagaimana aku pulang. Kalau di Islam itu kan ada innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi kita itu jiwanya dari Allah akan kembali ke Allah. Nah, hanya sayangnya kita sebagai orang Islam itu maaf ya, umumnya itu cuman bilang innalillahi kalau ada yang apa? Kalau ada yang apa? Meninggal, Bu. Nah, ada yang meninggal doang. Nah, itu tuh harus dioperasionalkan. Kita udah tahu asalnya dari Tuhan. Kembali ke Tuhan itu bagaimana ya? Bukan hanya omongan saja. Nah, itu yang apa namanya? Makanya dunia ini harusnya diletakkan di tangan, ya, bukan di hati, tapi di tangan. Kenapa? Kalau di hati itu melekat, nanti kalau mati itu dibawa pulang. Dibawa pulang dengan apa? Itu inget-inget terus nantinya. Kebayang ya, inget-inget segala ada yang di dunia ini. Padahal kita sudah pindah alam. Nah, itu dia. Kemudian lagi ilmu yang saudara dapat ini ya, saya pesankan coba difahami ya, cari tahu lagi. Mungkin dengan webinar yang sejam 2 jam sekali pertemuan itu nggak akan cukup.
bagaimana itu menjadi gaya hidup, bagaimana itu modal akhlak mulia, kan gitu ya. Agama apapun, kalau misalnya hafal Quran, hafal Alkitab dan sebagainya nggak ada artinya kalau tidak berbuah akhlak mulia. Nah, akhlak mulia itu dari mana? Itu tadi ilmu-ilmu yang menyehatkan lahir batin itu difahami ya. Kemudian setelah itu diyakini, diyakini itu diimani. Anda udah tahu misalnya HIIT itu efisien dalam membuat keringat dalam menyehatkan tubuh. Tapi kalau tahu doang nggak akan jalan. Ya, tapi kalau difahami, dimengerti, dirasa-rasa, insya Allah nanti akan melakukan HIIT itu atau misalnya intermittent fasting itu. Jadi di level kita sekarang ini baru penambahan knowledge aja, penambahan pengetahuan. Nah, mari kita bersama berdoa, berikhtiar ya minta sama Tuhan agar ini menjadi perilaku. Kenapa? Karena tadi perilaku hidup sehat itu akan meningkatkan iman dan imun. Kenapa iman dulu? Karena iman yang akan membuahkan perilaku, bukan penambahan pengetahuan ya. Saya tidak menyepelekan hafal Quran dan sebagainya. Tapi kita itu terlalu banyak di hafalan. Bahkan kalau misalnya ilmu saya statistik gitu ya, kalau dihafal nggak akan ada artinya. Tapi statistik itu kerjakan saja latihannya. Insya Allah dapat A nantinya kan gitu. Saya selalu begitu sama mahasiswa. Sama ini juga, pengetahuan ini dalam 8 webinar ini akan sia-sia kalau kita hanya jadi pengetahuan saja. Tapi coba difahami, dimengerti, dirasa-rasa sehingga nanti akan jadi keimanan, keyakinan, kan gitu ya. Keimanan itu bukan untuk ilmu agama saja, untuk segala hal, kan gitu. Nah, sehingga nanti akan berbuah perilaku yang konsisten, sehingga kita bisa merasakan, oh iya ya, saya kalau minumnya terukur yang hangat, kan gitu, menjadi lebih fresh, lebih mudah memaafkan orang, lebih mudah untuk memberi daripada meminta kan gitu. Nah itu hal-hal yang nanti akan Anda rasakan sendiri. Masya Allah itu ini banget lah. Menurut saya heboh banget ya. Dan hati-hati nak ya. Tidak semua bisa ilmu ini. Tidak semua mendapatkan ilmu ini. Bahkan teman-teman di dosen saja tidak ada yang terintegrasi. Saya berikan 8 webinar ini. Menurut saya ini ilmu yang sangat besar sekali. Walaupun misalnya Anda ambil dari sini dari sana, tapi siapa yang memberikan integrasi ilmu ini? Tuhan gitu ya. Jadi kita berterima kasih sama Tuhan. Apapun agamanya kan gitu. Karena tanpa diberi sama Tuhan kita nggak akan bisa webinar ini ya. Nah jadi sekali lagi saya akan coba puisikan ya. Mungkin ada 2 puisi lah sebagai akhir dari ini kita apa namanya webinar ini. Kenapa? Karena intermittent fasting itu yang harus kita pahami nantinya Anda itu kalau benar akan lebih jujur dan lebih sabar. Coba siapa yang tahu puasa? Kan sendiri ya. Kenapa puasa? Itu karena kan kita diajar untuk kekurangan. Tapi kekurangan yang menyehatkan. Agar apa? Secara fisik akan timbul hormon apa? Growth hormone. Jadi hormon pertumbuhan itu muncul kalau kita puasa, apapun bentuknya. Nah, dengan intermittent fasting yang menurut saya sederhana. Sederhana aja, mulai jam 6 sore sampai Anda bangun sampai jam 6 lagi misalnya minimal ya. Itu jangan memasukkan gula, makanan dan lain-lain. Kalau minum mah boleh. Nah, itu udah puasa intermittent fasting 12 jam dijamin bisa kan? Bisa sambil tidur, bisa sambil apa kan gitu ya. Nah, itu insya Allah bisa kita lebih jujur lagi, lebih sabar, nanti lebih tawakal dan lebih ikhlas. Kan happy ya hidup ini walaupun kesusahan apa-apa gitu ya. Baik, saya baca puisi lagi ya. Mungkin ini sudah dibacakan, tapi saya ingatkan lagi.
ilmu yang kita miliki sia-sia karena tak diproses menjadi amal soleh. Saya ulang. Ilmu yang kita miliki sia-sia karena tidak diproses menjadi amal soleh. Perbuatan baik yang kita lakukan sia-sia karena tak disertai niat lillahi ta'ala. Perjuangan yang kita lakukan sia-sia tanpa tujuan yang jelas. Pengorbanan yang kita lakukan sia-sia karena mengharapkan pujian. Cinta yang kita berikan sia-sia karena dilandasi syahwat semata. Kekayaan yang kita dapatkan sia-sia karena hanya untuk kepentingan pribadi. Kegagalan yang kita alami sia-sia karena dijadikan alasan keputusasaan. Musibah yang kita jumpai sia-sia karena kita tidak bisa ambil hikmahnya. Kesuksesan yang kita raih sia-sia karena membuat kita semakin sombong. Dan anugerah yang kita dapatkan sia-sia karena tidak disyukuri. Pelajaran dan peringatan yang kita dengar atau baca sia-sia karena hanya melintas di pikiran, ya. Nah, hati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang menyia-nyiakan apapun yang ada di hadapan kita, ya. Kenapa? Karena tadi kalau kita dari Tuhan kembali ke Tuhan itu menjadi sulit kalau kita mempunyai akhlak yang menyia-nyiakan, baik itu musibah ataupun kebahagiaan, ya. Sehingga kita perlu kembali ke fitrah agar kita bisa kembali ke Tuhan. Nah, kembali ke fitrah. Dan kita pun telah ditunggu oleh Sang Maha Suci di sana di tempat yang suci pula. Pada awal perjalanannya, raga pun dimandikan oleh beberapa insan hingga menjadi bersih dari kotoran dan noda. Lalu dikenakan helaian pakaian persemayaman, putih bersih dan menyelimut di sekujur tubuh. Tapi tiada menjadikan jiwa ini menjadi suci. Karena sang jiwa harus disucikan terlebih dahulu sebelum datangnya masa pemandian raga. Semenjak lahir putih bersih, namun sekarang penuh noda. Bersihkan jiwa dengan taubat dan amal soleh, hingga saat bunga kemboja jatuh ke atas raga yang berhalang tanah. Sekali lagi ya, semenjak lahir putih bersih, namun sekarang penuh noda. Mari bersihkan jiwa dengan tobat dan amal soleh, hingga suatu saat bunga kemboja jatuh ke atas raga yang berhalang tanah. Nah, itu dia ya. Jadi sebenarnya tujuan dari webinar ini adalah untuk mengembalikan kita kepada fitrah agar badan kita suci ya, tidak hanya bersih, suci, jiwa juga suci. Sehingga hidayah dari Tuhan itu mudah masuk. Kita terbimbing oleh Tuhan perilaku kitanya. Maka insya Allah Tuhan akan menerima kita pada saat kita wafat. Ya, nah itu barangkali pengantar terakhir dari saya. Semoga anak-anakku semua mau ya tumbuh selalu, jadilah pencari, jangan menjadi follower. Tahu follower? Dulu orang tuanya Islam, ayeuna Islam. Dulu orang tua anak Kristen, ayeuna Kristen. Nah, harus bertanya, bagaimana kalau aku beragama lain? Kenapa Tuhan mentakdirkan aku beragama beda-beda? Bagaimana jiwaku? Kan kalau fisik mah gampang ya rasanya. Tapi bagaimana jiwaku, sudah bersih apa enggak? Kan gitu ya. Nah, itu jadi banyak hal yang sebenarnya banyak kita pertanyakan. Sehingga dengan pertanyaan itu akan menjadi pencari. Kalau follower mah gini, aku udah sholat,
aku udah ke gereja, aku udah beriman, aku udah soleh, aku udah solehah. Terus, nah kan stuck ya. Padahal keimanan, tadi lagi kesadaran itu berkembang. Dan tidak akan berhenti untuk seorang follower itu sampai dia meninggalkan raganya, jiwanya itu. Nah ya, nah mudah-mudahan kita sekali lagi diberkahi oleh Tuhan, kita bisa lebih beramal soleh apapun agamanya. Ya. Nah, kemudian lagi terakhir saya mengucapkan terima kasih pada semuanya, baik ke anak-anak SMK, ke Pak Ade, Pak Bobi, dan juga mahasiswa, karena tanpa Anda semua saya juga tidak bisa melakukan PKM atau KKN ini. Jadi kita insya Allah diberi kemudahan untuk bekerja sama ya, mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi barokah dan berakhir dengan baik ya, sampai nanti tanggal 11 ya terakhir ya. Tapi kita harus masih ada kewajiban-kewajiban untuk laporan dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih pada anak-anakku yang di SMK. Semoga kita bisa bertatap muka nanti ya. Untuk semuanya juga sebenarnya kenapa menjadi mudah saya masuk ke SMK, saya juga terlibat dalam kepengurusan di yayasannya gitu ya. Jadi ini yang diberi sama Tuhan ya, kemudahan. Terima kasih semuanya, mohon maaf ada kata-kata yang kurang pada tempatnya. Semoga kita bisa saling memaafkan dan juga selalu bersyukur sama Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Eli dan tadi Pak Ade juga dan Teh Reva juga. Ya semoga sampai 8 pertemuan ini kita bisa bukan cuma untuk pengetahuan saja ya tadi kata Bu Eli, tapi diterapkan dan dirasakan. Semoga juga bermanfaat setelah apa yang tadi disampaikan oleh Akang Teteh dari mahasiswa pada siswa-siswi SMK Kencana, dan tidak juga untuk teman-teman SMK semua ya, tapi juga kita semua bisa merasakan dan mendapatkan manfaat dari KKN ini. Amin ya rabbal alamin. Terakhir teman-teman, sebelum mengakhiri acara pada hari ini, akan diadakan foto bersama yang akan dipimpin oleh Akang Teteh dari kelompok 4. Dipersilakan. Baik, untuk teman-teman mahasiswa SMK dan teman-teman Akang Teteh dari mahasiswa Universitas Pajajaran, dimohonkan untuk menyalakan kameranya ya. Karena ini kebetulan foto bersama kita nih, yang terakhir nih, teman-teman. Jadi, kalau bisa boleh dinyalakan kameranya ya, semuanya. Oke, di sini ada dua slide, jadi kita fotonya 2 kali ya, teman-teman. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya teman-teman. Ayo gaya bebas. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kami mohon maaf jika selama acara ada kendala dan salah kata. Saya Rizky Hamdan selaku MC pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya teman-teman. Sehat selalu teman-teman. Terima kasih teman-teman, Ibu Bapak.
Nggak semangat.